Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu serta teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membran ekstra embrio dan juga plasenta. Nah, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 dulu. Yang pertama ialah Aisyah Demokratiana Fiah, saya sendiri selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Lalu ada Nadia Cesaria Kinati sebagai pemateri, Paulina Reski Putri Loren sebagai pemateri, dan Tiesa Onivia selaku pemateri. Nah, untuk pokok pembahasan mengenai judul ini yaitu yang pertama ada amnion, korion, allantois, dan juga kantong Yolk. Yang kedua yaitu struktur plasenta dan macam-macam plasenta. Kita masuki pada topik yang pertama yaitu mengenai pengertian dari amnion, korion, allantois, dan juga kantong Yolk. Nah, untuk amnion sendiri, amnion ini merupakan membran janin yang paling dalam dan berdampingan langsung dengan cairan janin. Nah, lalu yang kedua ada korion. Korion ini merupakan jaringan fibrosa yang mengandung pembuluh darah janin. Yang ketiga yaitu allantois, di mana allantois ini merupakan suatu kantong yang terbentuk sebagai suatu evaginasi dari bagian ventral usus belakang pada tahap awal. Nah, pada allantois ini berfungsi sebagai tempat penampung dan juga penyimpanan urin dan sebagai organ pertukaran gas antar embrio dan lingkungan luar. Dan yang terakhir yaitu kantong Yolk. Kantong Yolk ini kita sebut juga dengan kantong kuning telur, di mana ini merupakan membran yang membungkus kuning telur. Nah, membran ini berfungsi untuk mensekresikan suatu enzim yang mengubah kandungan kuning telur ke dalam suatu bentuk yang dapat dilarutkan, sehingga bahan makanan dapat terserap oleh embrio yang sedang berkembang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur plasenta. Untuk struktur plasenta, ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama yaitu bagian janin atau fetal portion. Untuk fetal portion ini terdiri dari chorion frondosum dan juga villi. Nah, untuk villi lagi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama villi chorialis, kemudian ada ruang-ruang interfillar, dan pada permukaannya diliputi oleh amnion yang terlihat licin. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Tiesa. Kepada Tiesa dipersilakan. Kita lanjut yang kedua itu tentang bagian material atau ibu atau material portion. Next ya. Nah, terdiri atas desidua kompakta yang terbentuk dari beberapa lobus dan kotyledon. Terdiri dari 15 sampai 20 buah. Desidua basalis pada uri matang disebut dengan lempeng korionik atau basal. Nah, di mana sirkulasi uteroplasentrar berjalan ke ruang-ruang interfili melalui tali pusat. Nah, jadi sebenarnya peredaran darah ibu dan janin adalah terpisah. Pertukaran terjadi melalui sinsitial membran yang berlangsung secara osmosis dan alterasi fisika kimia. Nah, yang ketiga itu ada tali pusat. Mesodrome connecting stalk yang juga memiliki kemampuan pengiogenik kemudian akan berkembang menjadi pembuluh darah dan connecting stalk tersebut akan menjadi tali pusat. Nah, pada tahap awal perkembangan rongga perut masih terlalu kecil untuk usus yang berkembang. Nah, sehingga sebagian usus terdesak ke dalam rongga selom ekstrambyronal pada tali pusat. Nah, pada sekitar akhir bulan ketiga, penonjolan lengkung usus ini masuk kembali ke dalam rongga abdomen janin yang telah membesar. Kandungan kuning telur dan tangkai kandung kuning telur yang terletak dalam rongga korion yang juga tercangkup dalam connecting stalk. Nah, juga tertutup bersama dengan proses semakin
bersatunya amnion dengan korion. Nah, selanjutnya itu secara umum plasenta terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada plasenta previa totalis, itu jika saluran pembukaan jalan lahir tertutup jaringan plasenta. Yang kedua itu ada plasenta perivia partialis, jika sebagian pembukaan jalan lahir tertutup jaringan plasenta. Yang ketiga itu adalah plasenta previa marginalis, itu jika tepi plasenta berada tepat pada tepi pembukaan jalan lahir. Nah, yang terakhir itu ada plasenta letak rendah, yaitu jika plasenta terletak pada segmen bawah uterus, tetapi tidak sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiesa. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Paulina Reski Putri Loren. Kepada Paulina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, dari macam-macam plasenta ini dirumuskan menurut Palahari, yaitu menurut Desno, berdasarkan pembukaan 4-5 cm, plasenta previa centralis atau totalis, bila pada pembukaan 4-5 cm teraba plasenta menutupi seluruh ostea. Kemudian plasenta previa lateralis, bila mana pembukaan 4-5 cm, sebagian pembukaan ditutupi oleh plasenta. Kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu lateralis, posterior, anterior, dan marginalis. Di mana pada posterior ini, sebagian menutupi ostea bagian belakang. Kemudian pada anterior ini, sebagiannya menutupi ostea bagian depan. Kemudian marginalis ini sebagian kecil atau hanya pinggiran ostea yang ditutupi plasenta. Next. Kemudian secara umum plasenta ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu plasenta previa totalis, jika seluruh pembukaan jalan lahir tertutup jaringan plasenta. Kemudian plasenta previa partialis, jika sebagian pembukaan jalan lahir tertutup jaringan plasenta. Kemudian ada plasenta previa marginalis, jika tepi plasenta berada tepat pada tepi pembukaan jalan lahir. Kemudian yang keempat adalah plasenta letak rendah. Jika plasenta terletak pada segmen bawah uterus, tetapi tidak sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Paulina. Untuk pemaparan selanjutnya, yaitu dari Nadia Cesaria Kinanti. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan macam-macam plasenta dan masing-masing contoh hewannya. Yaitu yang pertama ada plasenta diffusa, babi dan kuda. Selanjutnya plasenta yang keadaan filinya menyebar merata di seluruh bagian korion serta penembusan filinya ke dalam selaput lendir rahim dangkal. Yang kedua ada plasenta cotyledon, hewan ternak dan dominansia, di mana filinya berkelompok-kelompok dan pertautannya lebih dalam pada selaput lendir rahim dan kotiledonnya menjulur ke dalam pori-pori selaput lendir rahim. Nah, selanjutnya ada plasenta zonaria atau hewan karnivora, di mana plasenta yang berbentuk ikat pinggang dan mengitari rahim di bagian tengah kariolatoosinya. Selanjutnya, plasenta diskoidal, primata dan rodensia, di mana berbentuk cakram, jumlahnya bisa 1 atau lebih. Selanjutnya dapat teman-teman semua lihat contoh plasenta pada hewan vertebrata. Ada 2.
Next ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu bentuk dan ukuran plasenta, di mana plasenta dewasa atau lengkap yang normal. Yang pertama, bentuk bundar atau oval. Yang kedua, diameter 15-25 cm, tebal 3-5 cm. Berat rata-rata 500-600 gram. Insertis tali pusat, tempat berhubungan dengan plasenta, dapat di tengah atau sentralis, di samping atau lateralis, atau di ujung tepi atau marginalis. Di sisi ibu tampak daerah-daerah yang agak menonjol atau kotiledon yang diliputi selaput tipis desidua basalis. Di sisi janin tampak sejumlah arteri dan vena besar, pembuluh korion menuju tali pusat korion diliputi oleh amnion. Selanjutnya sirkulasi darah ibu di plasenta sekitar 300 cc atau menit 20 minggu, di mana meningkatkan sampai 600-700 cc menit atau aterm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi siang hari ini, di mana amnion ini merupakan membran janin yang paling dalam dan berdampingan langsung dengan cairan ketuban. Selaput korion ini merupakan lapisan jaringan fibrosa yang mengandung pembuluh darah janin, di mana letaknya sendiri terdapat di bagian luar amnion. Allantois merupakan suatu kantung yang terbentuk sebagai suatu evaginasi dari bagian ventral usus belakang terhadap tahap awal, yang fungsinya ini adalah sebagai tempat penampung dan juga penyimpanan urin. Dan kantong Yolk-Salt atau kantong kuning telur, ini merupakan membran yang membungkus kuning telur dan mensekresikan suatu enzim yang dapat mengubah kandungan kuning telur ke dalam suatu bentuk yang dapat diserap oleh embrio yang sedang berkembang. Nah, untuk plasenta sendiri, ini merupakan alat yang sangat penting bagi janin karena merupakan pertukaran zat antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Terbagi menjadi 4, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh teman-teman, bahwa ada plasenta previa totalis, plasenta previa parsialis, plasenta previa marginalis, dan juga plasenta letak rendah. Nah, demikian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya, saya mewakili teman-teman memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.